Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini kami sama-sama dianugerahkan kesehatan, kesempatan bagi kami semua untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah waktu ini, waktu yang spesial, kami mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina ini, sembunyikan hamba di balik kaki salib Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan hanya untuk mempermuliakan Tuhan saja. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan diberikan telinga sebagai seorang murid yang mau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Puji Tuhan, hari ini saya kembali berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik satu topik teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di awal, di tampilan awal ketika YouTube ini berjalan, saya memberikan satu tema, percaya atau pasrah. Ya, percaya atau pasrah. Nah, sering sekali kalau kita menyebutkan kata pasrah, apa yang terbesit di pikiran kita? Pasrah. Biasanya kalau saya anak asrama kan, biasa kalau pasrah itu, wah tanggal tua. Wah udah pasrah lah itu. Atau mungkin yang udah berkeluarga, pasrah, ya cicilan rumah. Ya. Dah tanggal tua, cicilan rumah, uang sekolah, uang kuliah. Ah udah pasrah lah. Namun seringkali pasrah ini diartikan secara negatif Bapak Saudara. Sering sekali diartikan seperti hal yang negatif. Padahal kalau saya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasrah itu artinya menyerahkan sepenuhnya, titik. Jadi kalau saya lihat artinya netral. Tapi seringkali kata ini dipakai untuk hal-hal yang negatif. Wah tanggal tua nih mau makan apa ya, kalau dulu dia asrama kan, wah Indomie lagi. M2L, mie lagi gitu kan. Jadi pasrahlah kayak gitu. Sering sekali diartikan secara negatif. Padahal pasrah itu artinya menyerahkan sepenuhnya. Bentuknya netral. Nah sekarang kita mau melihat apakah benar pasrah itu merupakan suatu hal yang negatif atau bertentangan dengan iman atau kepercayaan kita. Apakah benar kepasrahan itu adalah bentuk suatu kita tidak beriman kepada Tuhan? Hari ini saya mengajak kita semua membaca satu ayat. Satu bagian firman Tuhan di Roma 4 ayat 18. Sebenarnya saya akan membahasnya dari ayat 16 sampai 22. Cuman itu akan gak sempat waktunya. Kalau saya bahas semua nanti mungkin Bapak Ibu yang di rumah kan sudah pasrah posisi duduknya nanti. Saking lamanya, ada yang, jadi pasrah lah gitu. Tapi enggak, saya enggak akan bahas secara sempurna semua, bukan secara sempurna, secara utuh karena itu akan memakan banyak waktu. Tapi saya akan membahas beberapa bagian saja. Ayat 18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita mau belajar dari kisah Abraham Bapak Saudara. Seperti di awal saya katakan, pasrah ini bersifat netral. Pasrah bersifat netral. Artinya tergantung kepada orang yang pasrah. Kemana dia menjejakkan kepasrahannya itu. Apakah ke hal yang negatif atau ke hal yang positif. Contoh begini. Misalnya ada seorang ibu, dia punya sahabatnya di luar negeri. Kemudian anaknya lulus kuliah di luar negeri. Dia kenal baik sahabatnya itu. Dia kenal integritasnya baik dan segala macam. Akhirnya anaknya dikirim ke luar negeri supaya dititipkan di sana. Ibunya pasrah. Tapi kepasrahannya adalah kepasrahan yang baik. Karena dia tahu benar teman atau sahabatnya itu. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ditodong di pinggir jalan. Ditodong pakai misalnya senjata tajam lalu diminta isi dompet kita. Sama isi tas kita semuanya, HP semuanya diambil. Ya udah kita pasrah. Pasrah karena kita nggak bisa buat apa-apa lagi.
Kepasrahan yang tanpa pengharapan, tanpa hal yang positif. Itu kepasrahan yang negatif. Jadi saya katakan pasrah itu tergantung sifat kita ketika meletakkan atau menyerahkan semuanya. Nah, di bagian ini, di bagian Roma 4 ini, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, kenapa bagian ini perlu dituliskan oleh Paulus yang kita baca tadi. Lalu yang kedua, apa kaitan percaya atau iman dengan kepasrahan? Dan yang ketiga nanti bagaimana kita bisa percaya atau beriman seperti Abraham. Yang pertama dulu, tanpa basa-basi, tanpa iklan, ya karena channel YouTube kita belum ada iklan. Ya, kita langsung saja membahas bagian yang pertama, yaitu kenapa Paulus penting menjelaskan bagian ini, saudara-saudara. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan tentang kita dibenarkan karena iman. Bukan karena sunat, hukum Taurat, perbuatan dan segala macamnya. Makanya perlu di pasal 4, Paulus menekankan hal demikian. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Jadi Paulus ingin menjelaskan nih. Yang kujelaskan di pasal 3 itu bukan teoriku, bukan pendapatku sendiri, tidak. Tapi sudah ada contohnya di dalam perjanjian lama. Bahwasanya Abraham pun dibenarkan bukan karena dia mengikuti perbuatannya. Tapi Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Jadi Paulus ingin mengkonfirmasi, menegaskan. Kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita melakukan kebaikan yang membuat kita diagungkan oleh Tuhan. Tidak. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita dibenarkan karena iman itu kepada Tuhan. Jadi ini membantah semua anggapan. Bahwasanya ada orang yang dibenarkan karena dia melakukan perbuatan baik. Paulus membantah itu. Dan Paulus mengkonfirmasi, ini bukan teori saya. Karena Paulus sendiri belajar tentang hukum Taurat. Dan dia sudah menemukan konsep itu. Atau menemukan cerita, doktrin itu, ajaran itu di dalam kisah Abraham. Jauh sebelum Paulus lahir, itu sudah diajarkan kepada bapak-bapak Alkitab. Atau zaman patriark Abraham. Ini menjadi satu keunikan kekristenan teman-teman. Bapak ibu saudara. Sebaik apapun kita tidak bisa dibenarkan. Yang bisa membenarkan kita hanyalah Kristus, iman kita kepada Kristus. Jadi, alasan dari Paulus menemukan bagian ini atau menjelaskan bagian ini adalah dia ingin menegaskan bahwasannya tidak ada orang, bahkan Abraham pun dibenarkan. Abraham itu kan bapak orang beriman ya. Sampai ada lagu sekolah minggunya itu kan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau enggak. Wah itu langsung berantem tuh biasa kalau kami tuh. Biasa kalau di Medan di kisaran dulu kalau udah nyanyi kayak gitu. Aku anaknya engkau enggak. Wah enak aja. Jadi habis itu mereka gontok-gontokan gitu kan. Hilang sukacita padahal lagi ibadah ya. Bukan seperti itu lagunya. Aku anaknya engkau juga bukan engkau enggak. Jadi artinya Abraham itu merupakan satu tokoh yang sentral di dalam Alkitab. Tapi kesentralannya tidak melebihi Yesus Kristus ya. Tidak. Tapi selalu dikatakan dia adalah bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Makanya Paulus mengambil ini. Karena orang Israel sudah pasti tahu siapa itu Abraham. Tidak mungkin ada orang Israel dan orang Yahudi yang tidak mengenal Abraham. Makanya Paulus memakai contoh Abraham. Nah lihat tuh Abraham sendiri pun dibenarkan karena imannya. Bukan karena dia melakukan perbuatan baik. Kalau kita menemukan cerita, kita baca di Kejadian. Lebih banyak, ada beberapa waktu Abraham itu gagal teman-teman. Ya. Ada beberapa waktu Abraham itu gagal. Artinya dia tidak percaya. Yang katanya bapak orang percaya sempat untuk tidak percaya. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat Alkitab menyaksikan lebih banyak Abraham itu beriman kepada Tuhan. Jadi yang pertama Paulus ingin mengkonfirmasi bahwasannya ajarannya yang di pasal 3 itu ingin dipertegas lagi. Supaya orang Israel, karena surat Roma ini ditulis untuk orang Yahudi yang ada di Roma, Yahudi dan Yunani. Orang Yahudi kan masih seringkali, hukum Taurat masih diagung-agungkan. Padahal itu semua sudah dibantah oleh Paulus. Sudah dijelaskan dengan detail oleh Paulus. Tentang bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Bagian yang kedua. Yang pertama tadi,
kita tahu kenapa sih Paulus nulis ayat ini, bagian ini. Nah, bagian yang kedua saya ingin menjelaskan tentang apa kaitan pasrah dengan percaya. Apa kaitannya kepasrahan dengan kepercayaan kita atau iman kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari contoh Abraham ini, maka saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan, kaitan antara percaya dan pasrah adalah, pasrah itu atau iman itu atau kepercayaan itu adalah kepasrahan. Tapi tidak titik. Kepasrahan yang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi iman atau percaya itu adalah suatu kepasrahan yang berpengharapan kepada Tuhan. Ayat 18 tadi dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan percaya. Jadi kalau kita lihat di sini, Abraham itu pasrah. Tapi kepasrahannya adalah dia melepaskan semuanya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu kepasrahan yang dipunya oleh Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Ini satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Jadi pasrah itu bukan, apa ya, kalau bahasa Bataknya kue sera-sera gitu. Whatever will be, will be. Ya, apa yang terjadi, terjadilah, ya kan. Sampai ada lagunya itu. Apa yang terjadi, terjadilah. Ya, mungkin yang di usia saya nggak tahu. Saya tahu kenapa, saya riset. Tadi malam saya riset. Jadi yang tahu itu usia 40 ke atas lah gitu, 30 ke atas. Jadi seusia saya mungkin belum tahu lagu itu. Jadi kalau dia artikan kue sera-sera, memang nggak pas, kepasrahan yang sesuai dengan Alkitab itu nggak pas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Itu tidak diajarkan Alkitab. Kalau kita pasrah, ya whatever will be lah. Itu justru bertentangan dengan iman kita. Tapi tidak itu yang diceritakan. Tidak itu yang mau saya sampaikan. Itu yang akan saya jelaskan secara sistematis hari ini. Secara jelas bagi kita semua. Iman yang dipunya Abraham, kepercayaan yang dipunya Abraham, bukan kepasrahan kue sera-sera. Whatever will be. Enggak seperti itu. Tapi kepasrahan yang benar itu adalah ketika Abraham percaya, memiliki nuansa positif di dalamnya. Ada pengharapan. Kita coba baca. Ya, kita baca di ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Ya, positif. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bagian yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi tidak ada nuansa pesimis di sana. Tapi ada nuansa optimisme yang dilahirkan kalau kita pasrah yang benar di dalam cerita ini. Kepasrahan Abraham tidak kepasrahan yang pesimis. Jadi maka saya katakan tadi bukan seperti ungkapan pepatah. Tadi saya bilang bahasa Batak ya, padahal itu bukan bahasa Batak. Bahasa apa sih itu? Kue sera-sera itu. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau kue sera-sera itu ya apa yang terjadi, terjadilah gitu. Jadi kayak tanpa pengharapan. Ada nuansa pesimistis. Ya kalau hidupku gini ya gini aja lah. Ya kalau misalnya sudah terjadi ya terjadilah. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia pasrah, pasrahnya adalah pasrah yang berpengharapan. Ada nuansa optimisme di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya ini seorang anak yatim. Tahun 2015 bapak saya meninggal. Tapi kalau saya pada waktu itu sebelum saya belajar kebenaran Alkitab, sebelum saya masuk STT, yaitu ya saya kue sera-sera tadi gitu. Ya apa yang terjadi, terjadilah. Bapak udah gak punya, tinggal mama juga cuma jualan, adik masih 2 lagi. Nuansanya pesimis. Ketika membaca ayat ini saya bilang, iya ya berarti saya dulu saya sangat menghina sekali iman saya kepada Tuhan. Padahal saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kaya, Tuhan yang ajaib. Lah kok malah saya kue sera-sera whatever will be will be.
Berarti artinya ketika saya mengaku sebagai orang Kristen, saya mengkerdilkan Tuhan. Wih, mengkerdilkan enggak tuh? Artinya mengecilkan kuasa Tuhan. Kita seakan-akan pesimis, tidak punya rasa optimisme. Makanya hari ini saya akan mau jelaskan itu semua. Kita bantah semua kepasrahan yang whatever will be itu. Kita mau menerangkan tentang kepasrahan yang bernuansa optimis. Imannya tidak lemah. Dia tidak bimbang. Dengan penuh keyakinan ada nuansa optimisme di sana. Abraham senantiasa melihat nuansa optimisme itu. Kemudian selain bagian itu, percaya atau iman yang dipunya Abraham itu juga bukan iman yang pasrah akan keadaan. Tapi imannya pasrah kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pasrah itu negatif. Oh, tunggu dulu. Kita harus tahu pasrahnya seperti apa. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sini. Ketika engkau melihat beban hidupmu, masalahmu sangat berat. Kalau dikatakan engkau pasrah, enggak apa-apa. Tapi pastikan pasrahmu adalah pasrah yang benar. Pasrah yang belajar untuk menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Bukan pasrah akan keadaan. Kalau pasrah akan keadaan ya whatever will be. Kesera-kesera lagi lah jadinya. Tapi bukan seperti itu. Kenapa saya katakan yang dilakukan Abraham tidak pasrah kepada keadaan? Kita bisa baca tadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan begini. Aaron siap-siap ya Aaron ya. Soalnya saya sering di belakang kan, kalau saya geser-geser sini harus ikut. Ya, supaya yang di rumah tetap ngikut. Ya, jadi kalau dikatakan Abraham itu bukan pasrah kepada keadaan, kenapa? Contoh nyatanya dikatakan tubuhnya sudah lemah. Kan keadaannya lemah nih, dia udah usia uzur. Bahkan Sarah, kalau dosen saya bilang Sarah itu udah menopause. Bahkan dia kasih guyonan, bukan menopause lagi, monostop. Kalau pause masih bisa di play kan, kalau stop udah gak bisa. Monostop pokoknya. Tapi itu merupakan suatu ungkapan bahwa Abraham tidak berhenti pada keadaan itu. Tidak pasrah kepada keadaan, tapi dia pasrah kepada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Dia masih melanjutkan kepercayaannya kepada Tuhan, walaupun dia udah tua. Ya memang pada cerita-cerita lain, di bagian yang lain, dia memang sempat gagal. Tapi secara overall, itu semua kita lihat. Dia mengikut Tuhan dengan berani, dia meninggalkan keluarganya. Lebih banyak kesaksian bahwa dia berhasil dalam kepercayaannya. Walaupun memang ada kalanya dia khawatir. Sebenarnya itu mengajarkan juga kepada kita teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Dalam iman kita sekalipun, iman itu dinamis, bukan statis. Jadi jangan menyangka ketika iman kita ada di sini udah stuck di situ aja, enggak. Kadang-kadang kalau ada masalah berat mungkin ragu. Mungkin khawatir, ya itu manusiawi. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan itu mungkin ada memang karena kita manusia. Tapi saya mau katakan seperti Abraham, dia sempat khawatir, iya. Tapi dalam seluruhan kisah hidupnya, dia tetap percaya bergantung kepada Tuhan. Waduh. Ya, ada kode-kode dari belakang teman-teman. Ya, kemudian kita bisa melihat di sana bahwa di sana Abraham tidak pasrah kepada keadaan. Itu tadi poinnya. Tapi dia pasrah kepada kuasa Tuhan. Walaupun dia sudah uzur, umurnya sudah tua. Tidak ada yang mungkin bisa dia lakukan lagi. Karena Tuhan berjanji, keturunanmu akan banyak. Seperti bintang di langit dan kemudian seperti pasir di laut. Tapi pertanyaannya lah, umurku udah segini Tuhan. Umurnya sudah tua. Tapi Abraham tetap percaya. Dia tidak pasrah kepada keadaan, tapi dia pasrah kepada Tuhan. Bahkan Bapak Saudara, Abraham sampai akhir hidupnya dia nggak ngelihat sebanyak apa keturunannya. Nggak ada. Orang yang waktu dia hidup aja cuma Ishak yang ada cuma satu lagi. Cucunya. Dia nggak terbayang karena nggak ada. Dia nggak lihat. Tapi kalau kita melihat dari kacamata masa kini, itu mengkonfirmasi janji Tuhan kepada Abraham benar. Ada 3 agama Abrahamik. Ya, ada 3 agama Abrahamik. Islam, Kristen, Yahudi. Dan 2 agama ini adalah agama terbesar di dunia. Keturunan Abraham sangat banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, pasrah yang diceritakan di sini bukan pasrah kepada keadaan. Tapi
pasrah pada rencana Tuhan. Di sini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali nuansa optimisme Abraham muncul. Dia tidak goyah, dia tidak bimbang. Dia bahkan bertambah kuat di dalam imannya. Kenapa? Dia mengerti dengan jelas bahwa Allah pasti sanggup melakukan yang tidak mungkin. Tapi Allah sanggup menjadikannya mungkin. Nah, itu dia kaitannya antara percaya atau iman dengan pasrah. Jadi jangan ada lagi orang yang alergi mendengar kata pasrah. Wah pasrah, wah gak beriman pasrah. Tunggu dulu, pasrah saya itu pasrah kepada rencana Tuhan. Ya kita juga menjelaskan sesuatu jangan pasrah lalu titik, jangan dong. Kalau pasrah lalu titik kan itu jadi kayak abstrak gitu ya. Mengawang-awang gitu, orang berusaha untuk apa sih pasrah ini maksudnya gitu. Ntar dia buka KBBI keluar definisi yang saya bilang tadi. Menyerahkan sepenuhnya, oh sama siapa gitu. Tapi pasrah yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan iman, dengan kepercayaan. Kaitannya di mana? Karena percaya atau iman itu adalah kepasrahan yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kuasanya. Supaya lewat itu semua kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kontrol hidup kita. Bagian yang terakhir. Wah ini sungguh-sungguh terakhir ya, bagian ketiga. Kan tadi bagian 1, 2, 3. Bagian ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa pasrah dengan benar seperti Abraham. Bagaimana caranya? Nah caranya juga dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Abraham, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekilas kalau kita baca ayat ini biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau kita menilik dengan seksama, belajar dengan seksama, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab, sebelum zaman Abraham tidak ada satupun orang yang bangkit dari kematian. Perhatikan keunikannya di situ. Tidak ada satupun orang yang mati lalu bangkit. Sebelum kisah Abraham ya. Oh ada Henok. Bukan. Henok tidak mengalami kematian. Dia langsung terangkat ke surga. Lalu bagaimana Abraham bisa percaya akan hal ini? Itu yang menarik. Bagaimana Abraham bisa percaya kalau sebelumnya tidak ada contohnya? Ini yang dinamakan bahwa Abraham mengenal Allah dengan benar. Bagaimana cara kita supaya kita pasrah dengan benar kepada Tuhan? Yang pertama, mengenal Allah dengan benar. Itu bagian ketiga, mengenal Allah dengan benar. Abraham mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Abraham tahu. Abraham kenal dengan baik. Abraham mengerti dengan baik siapa Allah yang dia percayai. Siapa Allah yang benar-benar dia sembah. Tidak ada contoh orang mati lalu bangkit sebelum kisah Abraham. Tapi Abraham bisa percaya hal itu. Ini juga dijelaskan di Ibrani 11 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Itu cerita tentang dia dengan Ishak keturunannya. Itu bicara dengan imannya kepada Tuhan. Dengan benar. Kenapa? Abraham tahu. Abraham kenal Allahnya dengan baik. Abraham mengenal siapa yang dia percayai. Kayak sebelum khotbah ini berapa bulan yang lalu saya khotbah juga, tapi masih taping waktu itu karena darurat. Ku tahu yang ku percaya. Karena apa teman-teman? Itu penting. Ya. Itu penting mengapa? Karena kita harus mengenal siapa yang kita percayai. Sebesar apapun keyakinan saudara kepada sesuatu, kalau sesuatu yang saudara percaya itu salah, maka iman saudara bisa terhempaskan. Iman saudara tidak kokoh. Yang penting adalah kita harus percaya dengan benar apa yang kita percayai. Abraham mengerti hal itu dengan benar. Abraham mempraktikkan itu dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupannya dia senantiasa menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Yang seperti saya katakan tadi, bagian ini dikaitkan dengan imannya
kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan membawanya ke pinggir laut, lalu ditunjukkan langit, bintang banyaknya dan kemudian pasir, kemudian banyaknya itu pasir. Lalu dibilang keturunanmu akan seperti itu. Dalam pikiran Abraham secara manusiawi dia bilang, hah? Gak mungkin. Itulah ketidakmungkinan yang sama ketika dia percaya orang mati bangkit. Ketidakpercayaan yang sama. Tapi dia tahu ketika dikatakan itu, walaupun dia tidak melihat itu, kemudian dia percaya hal itu. Kenapa? Pada yang kita baca tadi, dilanjutkan ayatnya begini. Menghidupkan orang mati, dia 17, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dia tahu hal itu, bahwa Allah sanggup untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Makanya keturunannya yang banyak tadi yang dijanjikan Tuhan, walaupun dia tidak lihat, tapi dia percaya hal itu akan menjadi kenyataan. Waduh. Iya, saya agak berapi-api hari ini ya. Makasih Marsha. Ya, puji Tuhan. Jadi Abraham sebenarnya dalam ketidakpercayaan, keraguan-raguannya, dia memiliki iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Kenapa? Dia kenal Tuhan. Walaupun tidak ada contoh orang yang mati dibangkitkan, tapi dia mendengar cerita dari mulut ke mulut bahwa Allah ketika dia berfirman, langit bumi ada, kemudian hewan-hewan ada, bintang di langit ada, semuanya ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa niasnya, creatio ex nihilio. Wih, sedap gak tuh? Dari yang tidak menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilio. Dia percaya akan hal itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia percaya, yang belum dia pernah lihat pun orang yang mati dibangkitkan, dia percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kalau dikatakan istrinya udah menopause, menostop lah terserah istilah yang digunakan, dia tetap percaya bahwa akan lahir keturunan dari istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Itu bagian yang ketiga, poin lagi yang pertama tadi. Bagaimana kita bisa beriman atau pasrah kepada Tuhan dengan benar? Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa saya ceritakan ini teman-teman? Kita perlu mengenal dengan benar. Karena dulu sewaktu saya masuk STT pertama sekali, saya punya konsep yang salah tentang Tuhan. Saya pikir, saya masuk STT ini. Oke, saya berangkat dari Medan menuju Jakarta masuk STT. Berarti saya sudah menyerahkan waktu saya untuk Tuhan. Totalitas hidup saya kepada Tuhan. Dan punya semuanya ini saya persembahkan kepada Tuhan. Otomatis Tuhan itu otomatis gak mungkin bisa menyangkal saya. Kalau saya minta sesuatu Tuhan pasti berikan. Ya dong, ya kan? Kalau saya sudah memberikan semuanya untuk Tuhan, lalu kalau Tuhan tidak memberikan, berarti dia bukan Tuhan, dia Tuhan yang salah. Itu konsep saya dahulu. Saya masuk STT, sudah menyerahkan hidup masa muda saya melayani Tuhan. Saya pikir akan lurus. Ketika saya minta A maka akan jadi A, minta B maka akan jadi B. Tapi ketika saya belajar Bapak Ibu Saudara, sampai saya belajar, lulus sarjana teologi, saya tahu itu konsep yang mengerdilkan Tuhan. Awalnya kita menyerahkan, kita menjadi pembantunya Tuhan. Tapi pada saat kita menyerahkan itu semua, itu pamrih. Lalu kita minta, wah Tuhan kok jadi pelayan saya dong. Kalau saya minta A jadi A, minta B jadi B. Itu banyak sekali dimiliki orang-orang Kristen masa kini. Awalnya dia seolah-olah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi pada saat dia memberikan itu, dia malah menjadikan Tuhan pembantunya. Kalau dia minta A, minta jadi B. Minta A jadi A, minta B jadi B. Kalau dia minta mobil harus ada mobil. Kenapa? Orang dia sudah berikan semuanya untuk Tuhan. Itu konsep yang mengerdilkan Tuhan. Kita mengatur-atur Tuhan sesuka hati kita. Padahal Tuhan punya konsep yang berbeda, cara yang berbeda, yang tidak mungkin kita cerna dengan baik. Makanya saya ketika masuk STT lalu kemudian saya lihat, aduh kok hidup saya makin susah ya. Ya elah, saya pikir masuk STT, wah jadi makin enak gitu. Enggak, cobaan makin ada datang. Awal-awal itu. Tapi ketika saya setelah lulus ini, saya belajar, bukan seperti itu konsepnya. Saya tidak bisa mengkerdilkan Tuhan dengan cara saya. Kemudian Tuhan memberikan saya penjelasan akan setiap keraguan-raguan saya. Hingga hari ini, adik saya yang satu sudah diterima kerja. Kemudian yang satu lagi sudah mau lulus SMK.
Padahal kami gak punya bapak waktu memulai ini semua. Tapi kami yakin, kami tidak mengkerdilkan Tuhan. Minta A jadi A. Saya dulu berharapnya kayak gitu. Ternyata enggak. Tuhan bawa pelan-pelan. Tuhan bawa pelan-pelan. Itu cerita saya. Ketika saya bercerita demikian, jangan berpikir itu sama cerita ke teman-teman Bapak Ibu semua saudara. Tidak. Tidak ada cara yang sama untuk Tuhan mengerjakan sesuatu. Caranya berbeda. Kalau saya bercerita demikian jangan praktekkan juga. Oh semuanya masuk STT kemudian berharap semua keluarganya jadi. Jangan dong. Berbeda. Gak bisa disamaratakan. Hanya yang pasti, yang tentu yang sama adalah Tuhan yang menolong kita pasti Tuhan yang sama. Yang memberkati kita. Ketika kita mulai menyerahkan hidup kita dengan Tuhan. Tapi jangan mengkerdilkan Tuhan, mengatur-atur Tuhan. Nikmati saja proses hidup yang diberikan dari Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang bisa diatur-atur oleh kita, tidak. Kita yang diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Jadi untuk semua hal yang terlihatnya berat hari ini, terlihatnya sulit hari ini, pergumulan apapun itu, pasrahlah. Bukan pasrah kepada keadaan, tapi pasrahlah kepada rencana Tuhan. Pasti Dia punya cara yang ajaib untuk membuatnya semuanya lebih indah. Lalu poin yang terakhir, ini terakhir banget nih. Wah, saya kalau mengatakan terakhir itu semuanya agak ini ya, suujon. Iya, yang terakhir banget ini. Bagaimana caranya kita bisa berharap penuh kepada Tuhan dengan pasrah yang benar kepada Tuhan? Yang pertama tadi kita mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, memegang janji Allah. Tapi yang kita pegang yang benar-benar janji Allah. Karena dikatakan di ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21-nya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada 2 kali kata janji di sana. Tapi ingat, yang kita pegang itu janji yang benar-benar diperintahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Jangan kita memaksa sesuai kehendak kita aja. Sesuai kita memilih-milih ayat yang mungkin dijanjikan Tuhan. Lalu kita klaim, ini janjinya Tuhan ini. Suka-suka kita sesuai dengan kehendak kita. Tidak. Yang kita pegang adalah janji yang benar-benar dijanjikan oleh Allah kepada pribadi kita. Kenapa? Karena Abraham memegang janji yang hanya untuk dia diberikan. Beda lagi janjinya kepada Ishak. Beda lagi kepada Yakub. Tapi dia enggak ngeklaim yang untuk Ishak dan Yakub. Atau sebelum pendahulu-pendahulunya. Dia enggak ngeklaim yang kepada Adam yang diberikan janji itu. Tidak. Dia mengklaim janji yang telah diberikan kepada dirinya. Maksudnya adalah. Waktu saya di Papua. Ada satu bapak. Biasa kita kalau habis ibadah kan ngobrol-ngobrol. Orang Toraja. Kita bahasa-bahasa santai lah. Dia bilang, Pak Pen. Nah, Pak Pen itu Pak Pendeta. Pak Pen muda. Iya Pak, kenapa? Aduh, saya ini kecewa ini sama Tuhan. Wah, kok bisa Pak? Saya bilang. Lalu dia bilang, iya Pak Pen, masakan saya sudah hampir 10 tahun ini menyerahkan hidup saya untuk pelayanan. Di sembari saya bekerja, tapi saya menyerahkan hidup saya untuk pelayanan. Kok saya nggak kaya-kaya ya Pak? Saya bilang, wah kalau Bapak heran saya lebih heran Pak. Loh, kenapa Bapak heran? Ya saya heran. Kalau nggak kaya kan wajar Pak. Loh enggak dong Pak. Kata pendeta yang di YouTube, waktu itu ada YouTube ya. Pendeta yang di YouTube, kalau kita ikut Tuhan tuh kaya loh Pak. Waduh, bagaimana nih? Baru saya bilang, Pak, kalau begitu, Bapak marahnya bukan sama Tuhan. Loh kenapa gitu Pak? Iya, Bapak marahnya sama pendeta lah. Karena Alkitab tidak pernah menjanjikan setiap orang yang mengikuti Yesus pasti kaya. Enggak ada janji seperti itu. Tidak ada. Justru Yesus mengatakan kalau engkau mengikut aku, pikullah salib. Berkorban. Ya walaupun kalau ada yang kaya itu anugerah Pak. Maka kalau tidak menjadi kaya menjadi orang Kristen itu wajar. Kalau Bapak heran, ya saya lebih heran. Kenapa Bapak konsep dari mana itu? Bapak mengklaim janji Tuhan, itu bukan janji Tuhan. Ayo kita terbuka, lihat Alkitab. Apakah ada benar janjinya harus seperti itu? Tidak. Tapi Alkitab mengajarkan balancing, ada keseimbangan. Kalau engkau susah ya susah, pikul salib. Kalau engkau kaya itu ya anugerah yang dipercayakan Tuhan bagimu. Jadi klaim yang memang menjadi janji Allah dalam dirimu. Jangan kita sesuaikan, kalau begitu aku baca Mazmur 23 aja. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu kita stop di situ.
Padahal kalau kita lanjut, membawa ke dalam lembah kekelaman. Ada lagi lanjutannya. Tapi kita suka potong-potong ayat yang bagian satunya aja. Lalu kita klaim, wah tidak kekurangan ini. Oke ayo, aku percaya sama Tuhan ya, ayo. Aku serahkan hidupku semua untuk Tuhan. Dia heran, saya juga heran. Lalu saya terangkan, kalau tidak menjadi kaya karena Bapak Kristen, itu normal Pak. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Karena Tuhan mengajarkan, Alkitab menjelaskan dengan detail, bukan saja kita dipenuhi kelimpahan, tapi ada satu waktu kita harus bergumul dengan kehidupan. Kita harus berjuang. Kenapa? Itu membuat kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi saya teringat masukan dari Om Jerry setahun yang lalu. Ini menegur saya juga. Om Jerry bilang, San, kalau khotbah di depan tuh gak usah bahas-bahas materi lah. Saya juga setuju Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena akan berbeda kesaksiannya. Kalau kita ceritakan hal begitu lalu jemaat tangkap, wah saya harus begini dong. Tapi tidak kejadian, wah pusing kan. Jadi dia kecewa sama Tuhan. Loh kok dia tolong Sandi tapi dia tidak tolong, Tuhan tidak tolong saya gitu. Maka itu saya sangat-sangat hindari. Saat-saat ini. Saya tidak pernah menyangkut hal-hal yang demikian. Saya tidak pernah mau menyaksikan hal yang bersifat materi. Kenapa? Orang akan salah menangkapnya. Kalau dia tangkap secara literal atau secara harafiah, dia melakukan hal yang sama, kemudian tidak kejadian dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Dampaknya seperti Bapak tadi, dia heran. Kok Tuhan gak tolong saya? Saya juga heran. Lah emangnya kenapa kalau Tuhan gak tolong Bapak? Saya sangat-sangat concern Bapak Ibu Saudara. Ini sebagai masukan bagi saya dan saya sangat-sangat menerima. Karena itu benar, secara konsep teologisnya itu benar. Karena ada waktu orang akan salah menilai pekerjaan Tuhan. Orang salah menilai perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita menyaksikan hal yang sedemikian rupa. Lebih baik kita menjelaskan sesuatu yang bersifat teologis. Artinya konsepnya, caranya. Lalu kita batasi itu, bahwasanya kita katakan tidak mungkin kehidupan kita. Akan ada bedanya. Karena di dalam Alkitab pun ada yang berbeda-beda. Rasul-rasul, Petrus dan Yohanes di penjara, lalu tiba-tiba bisa disulap terjadi mujizat, lepas dari penjara. Tapi kita lihat Stefanus malah digebukin sampai mati dengan batu. Tidak ada konsep yang pasti. Tidak bisa diukur dengan pikiran kita dan kemauan kehendak kita sendiri. Kenapa? Kita ini, perasaan kita ini terkadang nggak menentu. Tapi kalau iman, kepercayaan kita pada Tuhan, itu tetap. Bapak Ibu Saudara, konsepnya tetap, nggak akan berubah-ubah. Makanya nggak ada patokan yang jelas untuk segala sesuatu. Yang di dalam Alkitab, kita ingin mengklaim janji Allah sesuai dengan kehendak kita sendiri. Nggak ada. Kalau kita merasa hari ini hidup kita susah, bacalah kisah Stefanus. Kalau kita melihat hal-hal mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Iya, karena Tuhan juga menceritakan mujizat-mujizat terjadi banyak dalam Alkitab. Alkitab itu jelas, terbuka dalam banyak hal. Seimbang, hal yang baik dan juga hal yang sangat mengenaskan kita lihat diceritakan di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya pembacanya di masa kini dan di masa depan, dari mulai zaman rasul-rasul sampai hari ini, orang bisa terbuka. Apa yang terjadi itu sangat relate dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang percaya bukan hanya sukses, bukan hanya kaya, bukan hanya dipenuhi kelimpahan. Tapi ada orang percaya yang juga bergumul dalam penderitaan, berjuang dalam hidupnya. Itu semua diceritakan dalam Alkitab. Itu juga yang terjadi dalam Abraham. Abraham bukan hanya terjadi dalam hidupnya hal-hal yang kelimpahan. Tapi Abraham juga mengalami banyak penderitaan-penderitaan. Bisa baca kisahnya. Kalau saya terangkan di sini, seperti yang saya katakan di awal. Yang di sini mungkin udah mengubah posisi duduknya, yang di rumah apalagi sambil pasrah dengan keadaan, pasrah dengan khotbah saya terlalu lama. Untuk itu yang terakhir tadi, paling terakhir. Oleh karena itu, itulah yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama tadi, kenapa Paulus menuliskan bagian ini? Dia ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya manusia dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan. Dia jelaskan, dia ambil contoh Abraham. Nah, dari contoh Abraham itu kita belajar dua hal. Apa kaitan iman atau percaya dengan pasrah? Yang kedua, bagian yang kedua yang kita pelajari dari kisah Abraham, bagaimana kita bisa percaya dan pasrah dengan benar sesuai dengan kisah Abraham. Semoga ini semua bisa membuka
pikiran kita Bapak Ibu Saudara untuk mengerti lebih dalam tentang percaya atau pasrah. Saya berharap nggak ada orang yang alergi menggunakan kata pasrah, tapi janganlah gunakan kata pasrah dengan titik. Pasrah titik, enggak. Lanjutkanlah dengan penjelasan yang lebih detail. Supaya makna pasrah tadi tidak mengawang-awang, tidak abstrak, tapi jelas. Kita pasrah artinya pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena itulah yang diceritakan Alkitab. Untuk banyak-banyak tokoh Alkitab, mereka semua pasrah ke dalam tangan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Syukur kepada Bapa di surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Anugerah bagi kami semua belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba tahu hamba sangat terbatas dalam menyampaikan dengan kata-kata. Tetapi hamba yakin dan lebih yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing memberi pengertian yang jauh lebih dalam tentang firman ini. Sehingga firman ini ketika selesai diberitakan, Roh Allah yang bekerja menjadikannya rema dalam kehidupan kami. Kami percaya dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kelanjutan ibadah ini, kami menyerahkannya juga dalam tangan Tuhan. Supaya lewat ibadah ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama Bapa di surga, karena kami telah berdoa di dalam satu nama yang indah, satu nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan. Damai sejahtera. Amin. Grace and peace to you. Bagi yang belum tahu, lagu Grace and Peace to You diciptakan oleh Pak J.K. Tarto ini. Dan ciptaan dari diri sendiri. Selamat hari Minggu, bersalam-salaman sesuai PPKM. Tuhan memberkati. Amin.